Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman hari ini. Sapaan Firman pagi ini dengan tema Salibkan Dirimu. Bacaan dari Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tahun 2003 sampai 2004, kesebelasan Real Madrid dari Spanyol adalah kesebelasan yang bertaburan bintang pemain. Dalam daftar 10 pemain terbaik yang dikeluarkan oleh FIFA, organisasi sepak bola dunia, 5 diantaranya adalah pemain Real Madrid. Zidane, Ronaldo, Figo, Carlos, dan Beckham. Pemain lokal mereka juga tidak kalah hebat, seperti Raul dan Salgado. Kiper mereka, Iker Casillas, adalah kiper terbaik kedua di dunia. Mereka dijuluki Los Galacticos, kesebelasan dari planet lain. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, dalam kurun waktu itu, Real Madrid justru mengalami kegagalan total. Tidak satu pun gelar mereka raih. Bahkan di Liga Spanyol, mereka hanya menduduki urutan keempat di bawah Valencia, Barcelona, dan Deportivo La Coruña. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa penyebab utama kegagalan Real Madrid adalah ego para pemain yang hebat. Status bintang membuat mereka merasa hebat dan ingin menonjolkan diri. Padahal sepak bola dalam permainan tim. Sepak bola adalah permainan tim. Dalam pelayanan, diri kita, ego kita juga bisa menjadi batu sandungan dan sumber masalah. Keinginan untuk dipuji, untuk menonjol, atau tampil, merasa paling hebat, paling berjasa, dapat merugikan semua orang. Padahal, pelayanan Kristiani adalah pelayanan kolektif. Kita tidak dapat bekerja sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Paulus mengumpamakan gereja sebagai tubuh dan anggota-anggotanya. Setiap anggota mempunyai fungsi dan tempat yang berbeda. Semuanya berharga. Tidak ada yang lebih penting atau kurang penting. Oleh karena itu, faktor utama dalam melayani bersama adalah bagaimana kita menyalibkan diri kita dan mewujudkan Kristus dalam hidup kita bersama. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Rasul Paulus menegaskan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Keinginan untuk menonjolkan diri bukanlah Kristus. Keinginan untuk melihat paling berjasa bukanlah Kristus. Ketika Kristus hidup di dalam hidup kita, maka kita melihat setiap orang seperti Tuhan melihatnya. Ketika Kristus hidup di dalam kita,
maka kita akan hidup serupa dengan Kristus yang mengasihi semua orang, melayani semua orang, bekerja bersama banyak orang. Saat kita melayani, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah orang lain melihat Kristus melalui kita? Apakah orang lain melihat Kristus yang hidup di dalam kita? Jangan bicara tentang pelayanan kalau hidup kita tidak menunjukkan Kristus yang hidup, maka itu bukan pelayanan. Itu aktivitas yang kosong, aktivitas yang tidak berarti. Biarlah Kristus hidup dalam hidup kita, dan kita mengerjakan pelayanan di dalam mengikut Kristus. Amin.